2, 3, tes. Udah jalan? Oke, kita mulai ngomong-ngomong malam ini seperti biasa dengan saya Kang Dens dan Kang Moy. Kebetulan sekarang ada teman kita yang lain. Sebenarnya saya baru aja ngobrol sama dia tadi gitu. Meeting hal-hal dan segalanya. Taunya nongol juga sekarang. Ini surprise atau apa Kang Moy? Surprise. Prank. Prank. Oke, prank ya. Oke lah, whatever. Selamat datang Bapak Ramanda, Mas Ramanda dan Kang Ramanda. Kok Kang? Ini kan orang Panorama bukan? Lu tadi Panorama? Iya sih, bisa sih. Asal panorama. Tapi sebenarnya orang mana sih sebenarnya? Kang Ramanda nih? Campur-campur ya. Campur-campurnya itu gimana? Campur aduk. Campurnya tuh benar-benar sangat campur atau gimana? Iya, bokap, Jawa, Padang, nyokap, Manado. Nah, udah. Wah, Bhinneka Tunggal Ika, hebat. Ini lah mewakili Indonesia. Enggak, kalau orang ngomong kamu yang mewakili Indonesia. Ya, mau tahu apa itu Indonesia? Iya, apa Ramanda. Iya, betul. Oke. Itu dia makanya. Kalau nggak salah, dulu lu sekolah bukan di Australia ya? Bukan. Sekolah apa nih dulu? Sekolah. Emang sekolah apa lagi? Sekolah mahasiswa. Ya, sekolah kan kan macam-macam TK. Ya, kalau misalnya kita ngomong sekolah ngapain juga gua nanya TK lo di mana. Iya kan? Pasti inilah kuliah lo ya. Kuliah lo nggak di Australia, nggak di Indonesia kan ya? Enggak. Gua lupa tuh negaranya. Ya, di Amerika. Ya, di Amerika ya. Temannya Trump bukan Maman Sam. Temannya Trump. Jadi hubungan lo sama Trump apa? Hah? Hubungan lo sama Trump apa? Soalnya gue inget ayam di kantor. Kita ngomongin mulu di kantor, kita ngomongin mulu kan tentang Trump ayam. Emang Trump tuh ayam? Lu gila. Ayam tadi. Lu gawat loh. Ini kita bisa langsung ditutup nih. Ini kan jadi lo sama Trump apa hubungannya nih? Nggak ada hubungannya gue sama dia. Ya kan lu dari Amerika. Waktu itu kan dia masih belum jadi presiden waktu gue dia masih jadi apa sih itu apprentice ya? Pengusaha ya. Enggak kan yang ada acara itu, acara TV apprentice itu kan? Oh iya ya, you fire. Itu you fire. You're fired. Oke. Dulu lu di Paman Sam bersama Trump. Kira-kira berapa lama tuh dulu di Amerika tuh? Sebenarnya waktu itu SMA kelas 3 berarti 8 dari lah ya. 99 sampai 2005 ya. 6 tahun. 6 tahun. Udah fasih dong bahasa Amerika ya. Tunggu. 99 sampai 2005. 6 atau 7? Ya, 6 tahun. 6 tahun. 6 lah ya. Dan Anda masa nggak bisa ngitung 2005. Aduh. Oke. Ya dong, 99 kan berarti 7. 99 mau ke 2000 kan setahun. 1 baru ke 5 tambah 1 6. Iya, 6 tahun. 6 tahun. Ya 6 deh. Kang Den, kelihatannya Bapak Ramanda ini mah bahasa Inggrisnya udah nggak usah diomongin, nggak hancur ini mah udah kelihatan. Nggak bisa ngejar ke sana. Pasti ini SMA-nya atau SMP-nya swasta di Indonesia. Pasti. Betul nggak? Coba SMP SMA-nya di mana? SMP SMP di Strada, SMA Pangudi Luhur. Tuh. Pangudi Luhur mah. Walaupun gue sebenarnya nggak ngerti, tapi kalau nggak salah terkenal dengan orang-orang beken. Iya bener kan Moy? Lo tahu nggak Pangudi Luhur? Itu mah istilahnya nyimpen mobil. Sekolahan nyimpen mobil lah. Kalau nggak salah bukannya Tarbak enggak? Lo ada Tarbaknya? Ada Tarbaknya nggak sih? Taruna Bakti Bandung. Iya lah, kan waktu di Bandung di SD-nya Taruna Bakti. Waduh, gila. SD Tarbak. Terus apa tadi? Pangudi Luhur. Strada. Strada apaan? Kayak Erik Strada, kayak bintang film. Strada. Apaan? Dekat rumah soalnya. Kenapa dapat di situ dekat rumah soalnya? Kayak secapa gitu loh maksudnya. Strada tuh. Singkatan dari apa? Strada lah. Strada itu yang di Jakarta. Lu so tau lo. Gue juga gak tau. Strada yang di Jakarta. Terus SMA-nya Pangudi Luhur. Iya. Langsung ke Amerika. Pas kelas 3 ya. Kelas 3.
Terus di Amerika tuh ini nih penting juga. Lo jurusannya apa nih di Amerika dan di mana, Ndak? Jadi pas kuliahnya doang nih. Oh, emang Kuliah sebelumnya kan, ada lagi? Maksudnya kan gue kenapa bilang doang? gue SMA di sana kelas 3. Oh iya, SMA di sana juga. Oh, yang namanya Strada itu. Iya elah, Ya kaget lo. Allah, parah juga. SMP SMP di Strada, Strada. SMA Bangun di Luhur, Bangun di Luhur. kelas 3 pindah ke Amrik. Masih SMA juga kelas 3 itu Kelas gitu. 3, iya. Oh, jadi ada 1 tahun ya? Enggak, soalnya kalau lu kuliah pindah ke sana, itu bakal kepotong 1 tahun. Oh, Karena sama di- berarti di mana-mana di tuh kayak Amerika- gitu ya? Enggak, di Amrik itu sistemnya tuh gini, kalau lu SMA di sana, Hmm. bulan, kan lu lulus tuh Juni. Hmm. Bilanglah Juni, ya kan selesainya. Tapi bulan April itu lo udah diterima apa enggak di kuliah yang lu pilih tuh baru diumumin. Jadi artinya sebelum lu selesai SMA, lu harus daftar dulu kuliah. Kalau enggak lu nunggu setahun. Oh, oke. Kan dia masuknya September kan. Oke. Jadi kenapa gua kelas 3 aja ke sana? Biar gaya aja sih. Nama SMA-nya apa? Yang di mana? Yang di Amrik. Yang di Amerika. ya, Perkiomen. Bukan Dekat parlemen Beverly ya, parlemen. Ya sekolah Beverly Hills tuh nih. sekolah di Beverly kampung gitu Hills. lah pokoknya. Oh, itu kampung. Kagak di kampung. Tapi tetap aja ya namanya kayak keren gitu ya. Ya. Namanya kayak Ya, lu mah memang nama begitu mah keren-keren aja kedengerannya. Oke. Kedengerannya nama bule. Iya, nama bule. Itu tuh di daerah mana tuh? Negara bagian ya kalau di sana tuh bilang gitu ya. Kalau Pennsylvania. Pennsylvania. Apa tuh ya Pennsylvania tuh? Terkenalnya. Pennsylvania Bukannya itu tren kereta? yang ngetren di Pennsylvania itu apa ya? Apa ya? Apa Yang coba? kan oke, ibu kotanya Pennsylvania kan Philadelphia. Philadelphia itu ngetopnya sama Rocky ya. Basketnya berarti. Rocky. Oh, Rocky, bener. Iya kan yang ada begitu. Jangan-jangan pas lagi gitu-gitu lu ada di sana nggak tuh? Nggak ya, udah lewat jauh ya. Belum lahir gua. Oke, jadi lu SMA di sana, terus lu kuliah, terus kalau nggak salah lu kuliahnya ngambil ini ya drawing ya gambar ya ndak ya? Gua ngambilnya sequential art sama animasi. Nah itu dia sequential art, jadi sequence itu, jadi ada apa tuh artinya? Sequential art tuh sebenarnya biar nama keren aja. Jadi nama nggak kerennya? Komik. Gambar komik. Oh, lu gambar komik. Iya, jadi kalau Hebat ya. Enggak. Soalnya Hebat tuh ya. gini, kalau lo gambar komik kan kedengerannya cuman gambar komik dong, cemen gitu kan. Kalau Nah. sequential art, keren sequential Iya. art gitu. Tapi bener nggak sih kalau orang bule tuh jago ya gitu-gitunya ya? Naming conventionnya gitu ya, sequential art, terus kayak segala macam tuh keren-keren kalau mereka ngasih nama ya. Maksudnya Iya, enggak kedengeran aja keren kan, tapi sebenarnya sequential art kalau terjemahin ke bahasa Indonesia apa? apa tuh? Komik. Bukan, itu kan sequential art, sequence kan apa berurutan kan, jadi art berurutan. Iya, sebenarnya kan berarti itu kayak film maksudnya ya kan, yang gambar itu yang kertas Tuh. gitu kan gitu. Sebenarnya Anggen. gini. Anggen, Nah, tuh. hah? Sudah terbukti lagi bahasa Inggrisnya bagus. Iya. Udah tahu sequence itu apa. Iya. Hebat. Iya. Ntar dulu, terus gimana ndak? Ya jadi gini kan, sebenarnya sequential art itu waktu di sekolah. Jadi waktu gua masuk ke sekolahnya itu tuh departemennya itu tuh belum lama. Jadi lumayan baru lah gitu kan. Gue di sekolahnya di Savannah, Georgia. Jadi departemen itu tuh belum lama berdiri lah. Ya udah oke, tapi ya termasuk lumayan baru lah gitu kan. Jadi yang diutamain itu tuh ada 2 di situ. Jadi pertamanya sebenarnya gambar komik. Ya industri komik itu. Tapi ada juga kita diajarin tentang bikin kayak storyboard kayak gitu-gituan. Oke. Why taking comic enggak? Any particular reason gitu? Gue suka gambar, gue suka baca komik, bilang why not? Emang ya kalau nggak salah ya gue denger gitu. Lu emang dari kecil udah ngegambar terus-terusan gitu ya, doyan banget gitu.
gue suka komik, entertainment kan, terus animasi, suka itu, terus wah, I think it's kind of nice gitu kan. Kalau ngambil sekolah kayak gitu, terus mikirnya kan dulu kan pengen gambar komik sama bikin animasi gitu. Belum tahu bahwa kayak gituan nyari duitnya susahnya setengah mati. Oh, susah nggak nyarinya? Susah nyarinya. Apanya? Ya, nyari duitnya Ya. dari situ emang susah. Kalau lu gambar komik itu, kalau lu belum terkenal ya jadi yang berpemula-pemula, ya kan? Kan kalau gambar komik misalkan lu ngerjain satu project tuh, kalau komik Amrik tuh 22 halaman nih. Jadi lu ngerjain 22 halaman, tergantung misalkan lu gambar pensilnya doang atau finish drawing kan termasuk inkingnya. Cuman biasanya kalau kayak gituan dipisahin ya. Anggaplah cuman gambar basicnya, gitu kan? Dibayarnya $100 per halaman. $100 per halaman, oke. Wow. Kedengarannya $100 per halaman. No, I think ya kan? that's Tunggu dulu, belum selesai soalnya. Terus. Jadi $100 per halaman. Lo ngerjain komik itu kan 22 halaman kan. Bilanglah kalau speed lo ngerjainnya 1 halaman 1 hari. Berarti kan 22 hari ya kalau terus-terusan ya. Iya benar. 1 bulan. Iya kan? Iya. 1 bulan. Nah, jadi 1 bulan lo dapat berapa? 2.200. Belum pajak. Iya kan? Yeah. Oh my goodness. Tapi kalau misalkan terus terang gambar gitu kan sebenarnya kelihatannya gampang tapi lo makan waktu. Karena prosesnya sendiri juga nggak easy gitu loh. Jadi mau gue terangin juga prosesnya. Iya dong, ini terangin aja. Okay. Kan Jadi knowledge. Pertama kan kalau misalnya lu gambar komik, otomatis lu kerjasama sama orang yang bikin skripnya. Kayak film. Iya. Ya kan? Jadi dia kasih skripnya ke lu. Oke, yang pertama lu kerjain lu baca skripnya. Nah, kadang-kadang yang nulis skripnya ini nggak ngerti gambar tuh gimana kan? Karena kan lu begitu lu gambar lu punya 1 halaman nih. Kita bilanglah kayak, gue nggak punya kertas pula lagi nih. Kayak ya bilanglah ini kayak A4, sorry ada gambar anak gue sini. Ya, misalnya A4 begini. Iya. Lo misalkan diminta tolong gambar 5 panel. 5 panel gampang, lo tinggal kayak gini lo bagi 5 gitu kan. Iya. Berarti kan lo punya space gede buat gambar. Nah, itu. Kadang-kadang dia minta 7 panel gitu. Jadi 7 panel tuh rasanya pengen ditabok gitu orangnya kan. Gitu, pusing gitu kan. Belum lagi dia kan ditulis gitu. Jadi panel 1, description-nya dia bilang, oke, kamera angle-nya dari atas melihat ke bawah gitu. Terus kita bisa melihat karakter utama kita di pojok sebelah kiri dan di sekeliling dia banyak orang. Ya lo bayangin ya lo gambar satu kotak segini. Terus dia minta ada banyak orang, kecil, tapi lu mesti taruh orang karakter utama lu biar ada komposisinya, orang kalau ngeliat tuh tahu karakter utama lu yang mana kan. Itu baru 1 panel lu mikirin gitu komposisinya kayak apa, terus dia mintanya skripnya kata. Jadi oke, itu complicated. Tapi basically lu baca skripnya dulu pertama. Baca skrip buat 22 halaman. Ya kan? Terus lu mesti pertimbangin komposisinya tiap panel. Tapi bukan komposisi saja, tiap panel itu harus nyambung satu sama yang lain kan. Jadi kalau lo milih misalkan komposisi tertentu tapi komposisinya nggak flowing, mata tuh nggak enak bacanya. Jadi kadang-kadang orang bingung, ini dari kanan ke sini kan harusnya kiri kanan bawah gitu kan. Tapi kadang-kadang lo mesti mau nggak mau lo mesti bikin kiri kanan kiri, tapi kirinya tuh ke bawah sini dulu, baru ntar ke sana gitu kan. Nah, tapi kalau mau bikin kayak begitu caranya, kalau komposisi lo nggak ngepas, jadi orang bacanya kiri, kanan sebelah sini dulu baru ke sini lo kok nggak nyambung gitu kan. Padahal nanti lo balik alamannya ke sini. Sementara kan kita mesti biasain dari sudut kiri ke sudut kanan bawah. Komposisinya lah. Oke, jadi kayak gitu. Nah, jadi lo udah bacain sequence-nya semuanya 22 halaman, terus lo mikir lo mau bikinnya kayak gimana. Ya kan? Terus lo bikin thumbnail nih kecil-kecil, gambarnya segede-segede gini gitu ya. Lo bikin buat 22 halaman nih, sketching doang. Kirimin ke editor. Iya kan? Editornya ngelihat, oke, kalau editornya udah approve, kan editor kan kerjanya dia ngebaca itu sama ngebandingin sama gue punya thumbnail kan. Karena nanti kenapa? Nanti setelah gambar udah jadi, dia mesti kirimin itu ke orang yang ngerjain wording. Dialognya kan.
Nah kalau lu gambarnya nggak mikirin orang naruh dialognya di mana, yang masang dialog ntar marah-marah. Ini kok gue gimana caranya kalau gue naruh di sini nutup mukanya dia dong gitu kan? Wah, Jadi itu udah ribet, udah komplikasi. Terus lo mesti komunikasi juga kan mesti rajin komunikasi. Ya. Yeah. Jadi istilahnya kalau disimpulkan gitu, terlalu panjang, terlalu rumit, dan emang susah juga gitu ya untuk menyelesaikan satu project gitu. Susahnya enggak, karena kan gini ya, kita kan tadi gue bilang kesannya complicated, tapi itu yang paling utama adalah komunikasi sama timnya. Karena kita dikerjain satu tim. Kalau nggak ada komunikasi nih, kayak gue nggak komunikasi sama si scriptwriter-nya juga kan. Kadang-kadang gue mesti ngomong sama dia gitu, bro, nih kayaknya gue bikin, lu minta 9 panel, gue bikin 7 aja ya. Dia bilang, oke, nanti gue modify dialognya deh gitu kan. Nah kayak gitu, ntar biasanya kita ngerjain itu nanti komunikasinya tuh email. Ini kan waktu itu masih pakai email ya, jadi lo kebayang nggak pusingnya kayak apa? Udah pakai email. Dan ini kayaknya semua orang. Terus lo tuh kalau nggak salah yang highlights di karir lo ngegambar itu ketika lo bikin itu ya komiknya si apa Marvel ya? Apa sih lo? Bukan Marvel. Apa tuh yang itu yang komik yang terkenal itu yang ada filmnya? Yang gue ngerjain banyak malah kalau dia. Incredible. The Incredible. Tuh komik yang bikin dia Moy. Nggak, bukan gue yang bikin karakternya, tapi kan gue kan meniruin gambar dari itunya ya. Niruin dari gambar dari apanya tuh? Maksudnya? Ya kan udah ada filmnya, udah established kan. Iya, udah. Kalau yang dari scratch itu waktu itu gue ada project, lo tau StarCraft kan? Iya, StarCraft. Iya, gue main terus tuh. Gue doyan tuh main StarCraft. Jadi, lu nggak main Moy? Lo nggak tahu dia. Ya, dia yang bikin. Enggak. Jadi gini, sebelum StarCraft kedua launch, mereka kan ada campaign kan. Nah, campaignnya salah satunya bikin komik manga kayak tipe komik Jepang. Nah, itu yang rilis waktu itu Tokyo Pop. Nah, gua ngerjain beberapa di situ. Jadi mungkin itu yang menurut gue paling seru ya. Karena yang lo suka ya. Gitu. Bukan itu juga, karena kan kita dikasih kebebasan buat bikin karakternya kan. Oh, kalau si yang The Incredible itu, ya kalau Incredible itu udah ada filmnya, lo harus ngikutin gitu ya, sama. Kita udah ngikutin established karakter dan kayak gitu-gituan kan. Jadi personality-nya apa segala macam. Kalau ini nih kan completely, oke, kita punya karakter baru, nggak ada hubungannya sama gamenya. Jadi lo bebas, tapi kita bikin desainnya terus kita kasih ke mereka, oke, gitu, kasih thumbs up gitu kan, baru jalan dari situ. Nah itu seru di situ, karena bukan itu juga, karena gara-gara kerjain gituan gue jadi main StarCraft. Ya StarCraft kan dulu kan ya, StarCraft terus terang gue salah satu game yang gue mainin sampai sekarang, StarCraft sama Command and Conquer. Gue tuh dua itu nggak habis-habis. Tapi kan kalau gini caranya nggak, ngomong-ngomong ya, gila loh, lo udah ngerjain komik tuh udah punya experience. Terus sekarang itu stop, nggak? Kan sekarang lo bos gue. Lu kita kerja bareng di kontak center, iya kan? Kita kan kerja bareng di totally different world. Kalau gue di call center, gue udah 20 tahun emang kerjaan itu gitu. Nah, lu sekarang kemarin komik dan gue lihat gambar lo, gue lihat ini lo gitu kan. I know lah, kata lo kan tadi susah ini susah itu. Terus tapi kan itu sesuai dengan hobi. Lo gimana lo sekarang situasinya ngerjain kerjaan bareng gue kayak ngerjain call center dan sebagainya, related nggak to ada that bedanya gimana? Sebenarnya sih. Kalau pikir kan sebenarnya kalau dari cara kita kerja secara tim, ya kan? Sama, more or less, ya kan? Cuman beda industri aja, beda proses sebenarnya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, yang gue ngerjain scripting, ngerjain back and forth itu kan sebenarnya sama aja kayak kita punya itu loh, cycle proses di contact center kan. Oh iya benar. Sama aja gitu kan, cuman beda industri gitu. Iya, jadi ilmunya ada yang dipakai dong ya waktu ilmu kerja. Pantesan lo suka ya kita kalau ngerjain satu proses terus kita harus membicarakan keputusan. Emang lu udah biasa ngerjain ini, jadi emang ada ilmunya juga. Jadi bener pepatah kata yang bilang
lu apapun ilmu lu sebenarnya itu bisa diterapkan di dalam kehidupan apapun itu gitu loh, including. Soalnya kan bedanya kan sebenarnya cuman artnya kan. Kayak lo di contact center udah lama kan. Tapi kalau misalkan lo ngerjain project lain misalkan, sebenarnya kan cuman artnya yang beda, tapi prosesnya sama. Prosesnya sama, iya betul. Iya kan? Iya. Jadi kalau menurut gue sih sebenarnya harusnya yang jadi masalah kadang-kadang orang kan ini opinion. Jadi bukan saklek gitu loh. Jadi kalau opini gue adalah biasanya yang jadi masalah itu adalah orang, tergantung orang mau ngelihat itu jadi si artnya menjadi halangan apa tidak gitu. Karena prosesnya sama. Jadi harus kita semua fleksibel ya. Jadi gini Kang Den. Kalau boleh simpulkan coba nih. Kang Moy tukang nyimpulin nih. Kesimpulan. Santai, silakan Moy. Kan di sebuah pekerjaan itu apapun pekerjaannya gitu kelihatannya ya, itu tuh kalau kita dipelajari itu bakal sama-sama aja sebenarnya prosesnya. Seperti Ramanda bilang kan dia bikin komik, ada bikin storyboard kayak gitu kan, itu sama aja dengan flowchart kan kalau di perusahaan kayaknya. Betul nggak sih? Wah, hebat. Kalau menurut saya gitu. Setuju. Kasih nilai berapa dong? Kasih 8 sama gue udah kasih langsung. Gue tadi diam aja memperhatikan gitu. Oh, di komik itu bikin storyboard, soalnya itu bisa diterapin juga di perusahaan flowchart gitu kan. Iya. Berarti makanya dia sequence itu. Ya, jadi yang komik sequence komik sequence juga sama kan. Gitu. Jadi ya sama loh kayak programming, bikin program juga sama kan gitu. Pertama kan harus tapi ngomong-ngomong, taruh dulu nih. Gue harus langsung jam aja. Ada yang beda selama lockdown, gue gak ketemu Ramanda nih. Apa yang beda, Moy? Ini bukan nih. Kayaknya lu makin lu pakai baju ya? yang gombrang ya? Lu sengaja lo ya pakai baju gombrang ya? Kan dingin tau. Wah, ini soalnya ada yang beda banget, Moy. Kudus tuh gara-gara kerjaan stres karena dari komik langsung sekarang jadi pengusaha atau gimana nih nih? Ya enggak, emang gue berusaha ngurusin badan. Berhasil. Alhamdulillah ya. Iya, ini emang seger gitu ya. Itu ya proses lah lama itu. Lo asalnya beratnya berapa sih? Berapa lama sih ndak ini? Wah, ini mau yang mana dulu nih? Soalnya beratnya berubah-berubah. Oke. Mau ngomong peaknya? Peak berat berapa? Asalnya berat yang paling berat lo? Berat paling berat gue 130. 130. Sekarang berapa? Sekarang 85. Wih. Berapa kilo tuh? 80. 80 hampir 100 hampir 1 kuintal. Ini podcast sama lu hitung-hitungan mulu dari tadi nggak? Hitungan sekolah. Kalau kan turun berarti sekitar 80 kilo, ya. 80 kilo dari mana? 80 kilo bukan. 45, 50. Oke, 45. Oke, 45 kilo. 45, Fine, ya. 45 kilo. Nggak, gua chef nggak. Gua chefnya itu adalah grilling, steak. Gue inget steak itu 400 gram, itu juga udah berat. Kalau beli meat itu kan 2 kilogram aja itu udah bisa ngasih makan berapa orang. Gila, turun berapa kilo tuh. Berarti kan gede banget turunnya. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya waktu itu daging gue dicomot-comotin tuh bisa kasih makan banyak orang gitu ya. Lo kenapa sih pengen, penyebabnya apa sih lo kenapa pengen weight loss? Wah, itu false alarm waktu itu. False alarm. Jadi apa sih false alarm tuh? Ini jadi kurang jelas, nak. Jangan mentang-mentang lu di Pang Budi Luhur. Ini diterangin dulu. False alarm tuh apa ya? Alarm yang false. Alarm tuh kan alarm. Alarm salah. Alarm menyerang gitu gimana? Alarm salah gitu. Nggak, tuh kan ada peringatan. Tahu itu namanya gue. Peringatan gitu ya. Peringatan lah gitu ya. Peringatan. Nah, jadi waktu itu tahun berapa ya? 2018. Jadi gue lagi tidur tiba-tiba. 2 tahun yang lalu ya. Iya 2 tahun yang lalu. Jadi enggak akhir. Awal 2019. Akhir apa awal ya? Akhir apa awal? Ya bilanglah akhir atau awal Januari 2018 ya. Itu ya bilanglah. More or less Januari Desember 2017 2018. Gue lagi tidur, tiba-tiba kaki kiri gue tuh kram.
Nah sebelum itu tuh gue suka kram-kram kaki kan, cuman gue pikir cuma salah tidur doang, dingin atau apa gitu kan. Cuman itu panas ya waktu itu Desember ya. Nah cuman waktu itu kramnya beda rasanya. Sakit banget gitu kan. Terus akhirnya besoknya gue telepon dokter kan, gue nanya kenapa nih gitu kan, kok tiba-tiba kram yang kan kalau lu kram terus kaki lu jempolnya lu tarik ke atas gitu kan gak lama sembuh tuh, hilang tuh. Kayak gitu kan kaki kramnya. Nah gue gak hilang-hilang, terus sakit gitu loh kakinya. Akhirnya gue ke dokter dicek kan. Waktu itu dokternya bilang udah 99% itu blood clot. Blood clot. Blood clot itu kan itu penggumpalan darah. Gumpal tuh nggak bisa jalan, bloodnya tuh. Bukan, jadi blood clot itu kan diisi darahnya itu menggumpal ya? Terus penggumpalan. Nah bahayanya penggumpalan itu kalau darahnya tuh ke jantung atau ke paru-paru. Itu yang bisa jadi ini stroke ya, stroke. Blood clot tuh ada 3 yang gue tahu ya. Blood clot tuh ada 3 kemungkinannya. Kalau dia kan aliran darah kan ya. Kalau ke bawah jantung, serangan jantung. Kalau bawa ke paru-paru lu kolaps. Kalau dia masuknya ke otak, stroke. Jadi nggak ada yang bagus kan. Iya, gila ya. Wah, gila ya. Serem juga ya itu ya. Panik kan. Jadi langsung dibawa ke di sound itu ya. Apa namanya kaki itu? Ultrasound kaki. Nah di ultrasound gitu. Terus ternyata false alarm. Jadi ternyata nggak ada gituan. Terus udah gitu ya udah, dokternya bilang ya mungkin bagusnya kamu ngurangin berat badan gitu kan. Dia bilang saya tahu saya susah gitu kan, dia bilang gitu. Tapi kamu kan orang Asia, coba kamu cut ini rice deh, dia bilang gitu kan. Pasti kamu makan banyak rice, dia bilang. Dia kan juga orang Arab kan, dokternya gue kan. Gue juga culture gue juga banyak makan rice, tapi coba kamu cut rice kamu. Oke. Berat tuh. Lo tau sendiri. Iyalah, iya. Makanan Indo nggak pakai nasi. Mau marah kan rasanya kan. Iya. Jadi lu nggak makan nasi. Tapi jadi ini ya. Jadi Kang Den. Jadi gimana? sebenarnya nggak makan nasi nggak jadi masalah ya? Nah ya. Kalau ngedengar cerita dari lu itu bisa lu nge-cut ras. Ya enggak ada. Tergantung. Lu masih makan nasi atau enggak sih? Sekarang gua makan. Masih makan. Tapi cuma sedikit kali ya. Segini. Paling ya segini nih, segitu sehari. Sehari? Iya, sehari. Segini gini, waduh itu bisa pingsan ya kalau orang yang biasa makan nasi ya. Enggak, tapi emang ada prosesnya Mak kalau kayak gitu. Iya. Jadi pusing tuh pasti tuh. Kalau gue suka migrain tuh kalau misalnya nggak makan nasi sehari tuh. Iya. Jadi waktu gue coba pakai, karena kan gini ya, gue kan makan nasi banyak tuh. Ya lu tahu sendiri Dan, kalau kita lagi makan di luar kan gue makan kayak apaan kan. Dia kalau lagi makan, inget aja terakhir tuh sebelum dia turun kita ke kedai sate. Wih, makannya. Dia pesan ribs dulu, terus kan nasinya banyak gitu, udah gitu pesan lagi gado-gado, terus pesan lagi apa gitu, sendiri-sendiri gitu terus makan, terus udah gitu pesannya tuh bukan yang sendiri yang buat cuman side doang, yang full semua 3 main gitu loh. Terus udah gitu habis lagi gitu, kan. Habis lagi kan. Yeah. Jadi kan kebiasaan sama volume. Ya, gue nanya sama dokternya, oke, isunya kamu apa kalau kayak gitu? Gue bilang ya, gue masalahnya sama volume, gitu kan, emang susah. Karena gini, sebenarnya dulu udah pernah nyobain diet, ya kan? Jadi udah pernah sempat turun, naik lagi, gitu. Yeah. Jadi selalu utamanya biasa, jadi kan disiplinnya memang ya, tapi jadi akhirnya ngomong sama dokternya, dia bilang gini, dia bilang sekarang lo udah kena false alarm nih, terserah lo, ya kan. Tapi kalau emang lo susah, kendalanya apa? Kan gue juga bukan nutritionist kan, tapi ya bisa kasih suggestion lah, misalkan apa. Dia gue bilang mungkin gimana kalau substitute, dia bilang gitu kan. Terus juga ya adalah temen juga pernah bilang gitu kan, kalau lu suka makan nasi banyak, gimana lu substitute nasinya? Pertanyaannya substitute-nya apa-apaan gitu kan. Akhirnya gue mikir, sebenarnya kalau basicnya gue makan nasi kenapa? Kalau gue makan nasi tuh, gue punya lauk, gue punya nasi, terus buat ngisi nasinya itu, ya kan? Jadi nasi tuh bikin kenyang. Nah berarti intinya kan lu ngisi perut. Nah pertanyaannya sekarang, lu mau ngisi perut sama satu yang kadar gulanya tinggi atau yang option lain gitu kan, tapi optionnya apa nih? Akhirnya yang gue cobain tuh
eh, tapi ini work sama gue ya, belum tentunya work sama semua orang ya. Iya, iya. Jadi yang work sama gue tuh lo tau kan ini salad bayam Ya, Ya. spinach. yang kalau yang spinach yang udah dicuci tuh yang di plastik-plastikin. Iya, Iya, baby- gue juga baby udah mulai spinach, tuh ya. makan kayak gituan. Nah, jadi yang gue ambil tuh gini, jadi gue ambil spinach misalnya 1 genggam segini nih, terus dicop tipis-tipis, Jadi banyak dong. dicop tipis-tipis, tak masukin di bowl. Lu makan. Terus kalau misalkan makanan tuh ada misalkan gulai atau apa atau enggak opor apa tuang di situ, jadi si bayam itu ngeganti nasi. Volumenya si bayam ngegantiin nasi. Tapi terus terang Nanti gue kan? ngerasa it works loh. Itu benar. Gue kalau di sini kan kalau di rumah gue Presi kan selalu nyuruh gue selalu ada yang ijo-ijo gitu kan. Yang ijo-ijonya. Nah dia masukin yang ijo-ijonya. Emang si ijo-ijo itu yang ngebikin kayak mau ngunyah ya. Kayaknya ini deh. Iya. Mulut kita suka ngunyah gitu. Jadinya lapar lagi deh itu. Kayaknya gitu deh. Iya, kalau di gua kejadiannya tuh kayak sikis ya itu ya. Kayak lo mesti punya volume yang gede biar kenyang gitu kan. Iya. Nah, akhirnya gue ganti sama gitu. Jadi kan kalau makan lu bisa sampai setumpuk gitu kan. Tapi kan itu kan daun Iya, jadi daun. apa? Iya kan? Jadi sebenarnya Jadi vitamin namanya ya, kan hilang. wah, ini harus gua bandingin lagi sama omongan istri gua nih. Soalnya istri gua terus-terusan ke gua kan. Ini tuh gini. Salah satunya yang lo ngomongin tadi, psikis kita dalam hal memasukkan makanan dan itu ngerasa kita perlu, padahal sebenarnya itu nggak perlu gitu loh. Iya. Jadi makanya sebenarnya ya, ini nih, coba Kang, summary lagi silakan Kang Moy. Juga summary-kan. kayaknya emang itu tuh dari kita aja, dari pikiran. Iya, dari pikiran kita. Sebenarnya makan itu nggak harus nasi segede gaban gede gitu kan. Yang penting cukup seporsinya dimakan. Terus kalau misalnya pusing, terus kalau nggak makan nasi di lemes, mungkin itu dari psikologi juga ya. Mungkin Iya, ya. iya. Karena jadi kebiasaan, jadi pas itunya hilang, langsung kena ke ini gitu kan. Ini yang gua rasain juga nih, kan relate sama yang Ramanda bilang gitu. Asalnya kan gue juga makannya banyak nih. Sekarang akhir-akhir ini setelah lockdown itu udah mulai berkurang, udah turun 3 kilo. Nyombong dikit boleh kan? 3 kilo. Udah. Jadi asalnya gue makan banyak gitu ya. Sekarang jadi makin sedikit gitu loh. Kepengen makannya. Jadi asalnya si perut tuh masih kenyang, masih lapar. Sekarang semakin hari tuh semakin nggak begitu banyak dan gue masih oke untuk menjalankan aktivitas, even running juga masih oke. Dulu kan kalau ketika kita masih mengiyahkan apa yang diinginkan badan, kalau nggak makan tuh kayak nggak bisa mikir ya. Kayak ada sesuatu gitu loh. Sama aja kayak kita puasa kan. Kalau puasa. Ya, tapi kalau puasa kenapa gue bisa? Bisa, makanya itu kan ada dari pikiran kita juga. Kalau misalnya ini kan kalau puasa takut nih, bukan takut maksudnya ini puasa nih jangan sampai batal gitu, jangan sampai berhenti. Jadi kita terus pikirannya ke sana kan. Gitu kan, kalau ya makanya itu kalau mungkin lu ada sesuatu yang mesti di stop gitu kan. Iya. Kalau lu ngelakuin intermittent fasting enggak? Kagak, lu biasanya makan seperti biasa, cuman lu tuh ngeganti nasi menjadi kayak daun-daun atau nasi cuma segumpal gitu ya. Itu di awalnya gue ngerjain kayak gitu, karena sekarang udah enggak, basically karena begitu gue ngerjain gitu, ini kan proses kan, gue bilang proses 2 tahun ya berjalan ya. Akhirnya perut lu shrinking sendiri. Iya betul. Jadi dia nggak bisa. Jadi pas kalau misalnya gue makan kebanyakan dikit, bulak langsung kenyang begitu. Gitu loh. Sedikit aja lebih banyak daripada kapasitasnya langsung ini. Nah, cuman emang pertamanya kan pas mau bikin ngebiasain si perutnya ngecil itu yang berat. Jadi waktu di awalnya itu 2018 itu gue mati-matian itu ngeberhentiin nasinya itu. Jadi pertama cut off nasi aja completely. Dan gue juga berusaha cut off carbs yang lain gitu kan. Jadi roti kalian kesimpulannya ya susah di awalnya untuk itu. Setelah perutnya beradaptasi, itu akan jadi mempermudah ya. Jadi kuncinya itu ya?
Jadi lu juga nggak terlalu pengen terus gitu. Ini terjadi ke pengalaman gua di rumah nih Kang Den. Lu Ya juga kan di lagi rumah gua lagi ada berusaha, Moy. Gue soalnya gue care sama lo. Gue pengen lo juga berusaha. sama Jadi kan gini, kita. Kang Den. Ah. Ada ponakan kan berat badannya turun mulu, malah makannya sama gua gitu kan. Cuman dia makannya bareng, cuman porsinya emang biasa. Terus kata gua tuh jangan nurunin terus berat badan, makan terus. Kata dia udah kenyang. Oh berarti itu gara-gara si perutnya udah kapasitasnya emang segitu ya. Jadi kita tuh kalau pengen nurunin berat badan, awalnya kita mesti merubah merubah kebiasaan untuk makan banyak. Nanti perutnya beradaptasi, maka ntar si yang asupan yang masuk ke perut juga nanti bakal nambah sedikit. Jadi kitanya nggak Jadi kesimpulannya terlalu banyak. Kan gini nih, ini yang gua pikirin ya. Sama ini mikir gini. Food is one of the vacation buat gua gitu. Apa? Jadi kayak vacation gitu, holiday, way out tuh namanya tuh kalau misalnya kan main game, terus main hobi itu kan salah satu way out juga untuk menghilangkan stres dan sebagainya. Dan buat gua makanan itu sama. Tapi sebenarnya gini, kita nggak usah berhenti nggak makan. Gitu ya, makanan enak masih, cuman ya portionnya aja kayaknya harus ngerti lah gitu ya, portionnya jangan kelebihan gitu. Jadi karena kan sayang banget gitu, misalnya kan kita kayak dinner gitu kan, pengennya makan enak gitu ya, tapi ya lu jangan makannya udah gitu ngemil lagi, udah gitu makan chips berlebih lagi gitu. Itu benar. Yang paling utama, Den. Sebenarnya kuncinya lebih utama tuh itu, bukan makanannya juga. Kalau makanan itu kan gini ya, lo gua kan ini ngomong yang kerja sama gua, jadi agak autodidak ya. Jadi kalau misalkan kalau orang lain mau ngambil kayak gini, ada bagusnya sih emang consult sama dietitian itu paling bagusnya. Cuman kalau yang gua jalanin itu kan pertama waktu selain gua cutting rice itu, satu lagi gua cuman makan pada waktu makan. Makan pada waktu jadi makan. Jadi gua jadwal cutting, ya makannya. Gua cutting ngemil. Iya, itu yang paling bahaya. Itu paling penting tuh ngemil tuh emang. Sebenarnya ngemil gila tuh. Ngemil tuh bener-bener soalnya kan istilahnya tuh gini, dosa yang sangat dalam gitu kan. Cuman dikit tapi isinya itu kan berapa ton sugar gitu kan. Iya. Ngemil tuh emang paling enak ya, itu tuh kayak hobi ya. Iya. Kayak main game kan ke 1, 2, 3 habis aja. Itu yang bahaya kan. Lo ngemilnya apa juga? Udah gitu langsung makan malam. Udah malam tuh yang bahaya tuh. Iya, terus lagi tuh ngemilnya apa lagi tergantung. Iya. Kalau misalkan itu ada kan chips itu. Iya, karena kayak gua waktu pertama kali gua substitute-nya sama ini. Sama almond. Cuma kan almond mahal tuh. Jadi udah mahal, terus kan kayak roasted almond nggak ada sugar, nggak ada saltnya juga kayak gitu-gitu kan. Juga salt juga dikurangin dikit ya kayak gitu nih. Jadi kayak ngap pegal mulut doang gitu kan. Munyah pegal mahal gitu kan. Tapi emang kalau akhirnya udah bisa itu udah mulai dihilangin karena yang paling bahaya itu sebenarnya itu, karena kan kita ngunyah kecil kayak chips. Comot satu dari antara makan sama makan, chips. Gila. Tuh udah gitu satu itu bisa sama dengan segumpal nasi lagi gitu kan, yang apalagi kalau ini coklat itu makan coklat ya. Oh itu tapi kata gue sih nggak apa-apa masih makan coklat, cuman mungkin dalam waktu 2 hari itu cuman 1 kotak itu aja tuh sebenarnya udah lebih dari cukup buat badan. Tapi kan ya itu dia kalau gue sih kalau ngelihat pandangan ini, gue punya pandangan nih, nggak tahu nih kata menurut lo berdua gimana. Menurut pandangan gue gini kan, Islam kan nyuruh kita fasting gitu kan, itu kayak menurut gue itu salah satu reminder gitu, look, your body is gonna be okay kalau lo nggak makan seharian. Tapi kan lo kadang-kadang lo datang pertama kali terus Randy eat gitu kan, kadang boleh ada pada bilang enggak gue fasting, the whole day, oh my god, you just trying to kill yourself ya. Sekarang intermittent fasting di mana-mana kan orang. Iya emang. It's actually good katanya kan, orang zaman dulu aja tuh mereka fasting karena harus berburu lagi gitu kan istilahnya. Jadi ada jadi metabolisme badan malah lebih bagus gitu. Jadi dan sebenarnya kan
Iya, Ya, benar, bro. jadi itu tuh untuk ngeberhentiin pikiran kita bahwa sebenarnya makanan itu nggak harus terus-terusan dimasukin ke mulut gitu loh. Selain itu Sama. juga ya, oh sorry, Mak. Go ahead. Ya, sama sekarang itu kan manusia kan berkembang gitu kan. Segala macamnya sekarang tuh makanan tuh dipermudah ya, benar nggak? Sebenarnya kita tuh memakan hal-hal yang kita tidak perlu sebenarnya. Tidak perlu, Misalnya, iya. ya, makanan sebenarnya yang kita makan itu kan yang pokok aja kan. Apa namanya itu sayuran, buah-buahan, daging, sama yang ada karbonnya tuh apa gitu, potato, Sama atau karb, rice, ya. gitu kan. Udah. Cuman karena sekarang itu manusia tambah pinter, mereka tuh bikin ya, bikin hal-hal yang nggak perlu sebenarnya gitu kan. Jadi kayak ya bukannya pizza nggak bagus, bukan. Cuman kan itu sebenarnya dibikin supaya kita tuh kayak benar-benar hiburan makanan tuh kan. Iya, Bikin hiburan. jadi gitu. ya. Makanya ini Iya, nggak apa-apa makan. nggak apa-apa. Makanannya nggak apa-apa. sebagai hiburan, tapi ya kita harus ingat gitu. Iya. Emang it's Belum lagi- okay gitu. Kalau Belum lagi kalau nggak ketemu, dimasukin terus. Hah? belum lagi ketemu sama mie goreng tuh. Tong Wow. Udah. Itu Tapi kan itu kayaknya- sebenarnya kayak bikin mie instan, mie gitu tuh sebenarnya itu untuk mempermudah orang-orang yang bekerja kan, misalnya gitu kan. Jadi kan Iya. daripada ini susah udah bikin ini tapi perut kenyang gitu. Tapi lama-kelamaan sama orang tuh dibikin bukan cuman lagi sibuk aja. Wah, lagi nyantai malah jadi dibikin hobi jadinya gitu kan. Makanya gitu ya, bukan dipakai buat kebutuhan gitu. Jadi kan Tapi gua- sebenarnya- manusia mempermudah Iya, sorry. bikin makanan untuk mempermudah aktivitas mereka, tapi malah dipakai ke hal yang lain gitu ya, mungkin ya. Iya, Ya. betul. Apa enggak lo mau bilang apa? Nggak, tapi puasa itu ada yang sebenarnya interesting juga loh. Kalau misalkan kita lihat ini gue ya, sorry, ya balik ini pengalaman gue, jadi it doesn't apply to everyone, tapi pengalaman gue. Jadi kayak waktu puasa kemarin, itu gue interestingnya berat badan gue turun lagi di situ. Oh. Padahal sebelum-sebelumnya kalau puasa tuh gue nggak pernah turun berat badan, soalnya abis buka puasa aja Pembalasan. Iya. sama sahurnya. Jadi pas kemarin itu gue penasaran gitu. Jadi apa yang sebenarnya kerja buat bisa tahan satu hari itu tanpa lemas, ya kan? Akhirnya gue mikir mungkin yang sebenarnya gue butuh apa? Jadi yang pagi-pagi tuh kalau gue sarapan, gue tuh pas sahur itu cuman 1 bowl oatmeal, kan oatmeal pakai susu ya. Ya. Jadi 1 bowl oatmeal pakai madu. Sama iya. minum Madunya madu asli tapi lo ya. Yang ya madu kan bisa tuh di Costco tuh yang raw gitu kan. Yang murah aja, maksudnya madu bukan ya yang apa yang bowl itu kan. Terus makan kayak gitu. Gue pernah banget tadi kalau itu kan gara-gara waduh udah agak telat nih. Gue bisa nggak selesai kan sahurnya kan. Makan gitu dong. Ternyata gue tahan sampai pagi, sampai sore. Nggak lemes. Padahal kan main sama anak-anak kan lagi itu kan, lagi masih lockdown waktu itu kan. Kan main sama anak-anak seharian pas buka puasa, kok gue nggak lemes ya? Padahal kalau dipikir, gue cuma makan itu sama minum 1 botol air kan. Tahun lalu dibandingin gue makan nasi pagi-pagi. Jadi dan itu pun setelah sahur nggak tidur, gitu loh. Pas gue pikir, this is working fine gitu kan, kayaknya oke buat gue nih. Jadi ya itu lagi tuh kan, karena lu kan sibuk kan, jadi kan itu kan main sama anak, namanya itu pengalihan ini juga pengalihan pemikiran buat makan jadinya gitu kan. Dan bukan itu juga Pak, jadi mungkin juga kita yang kayaknya kita juga perlu kita pelajarin tuh tentang again, gue bukan bilang gue expertnya, tapi ada agak bagus juga kita pelajarin tentang kayak misalkan apa sih yang ngasih kita energi buat siang, ya kan? Jadi kita prioritinya di situ. Jadi misalnya pagi-pagi kita makan energi boosting, gitu kan? Terus pas malam-malam, ya mungkin kita nggak terlalu makan banyak karena kita kan akan tidur anyway kan? Iya. Gitu. Iya, benar. Tapi kan yang kita butuh di siangnya. Nah jadi kayak waktu puasa itu gue juga masih belum makan nasi ya. Jadi gue pikir kalau nasi, gue pikir tahun lalu gue makan nasi siang pagi-pagi itu ngantuk gitu kan. Tapi mungkin apakah gulanya di nasinya yang bikin ngantuk apa gue nggak tahu, itu kan scientist yang lebih tahu kayak gituannya kan. Tapi cuma berdasarkan pengalaman kayaknya kalau gue kan walaupun makan nasinya lebih dikit atau enggak bukan nasi ya, makannya lebih dikit kayak makan lauk apa segala macam lebih dikit, kenapa ngantuk gitu loh.
Tapi pas kemarin gue makan oatmeal doang sama sugar. Jadi oatmeal, sugar, apa namanya tuh? Dates apa sih? Kurma. Kurma, yes. Nah, kurma 3 biji sama air. Gua nggak capek, nggak fatigue gitu. Tapi mungkin ada juga, mungkin karena di rumah ya. Tapi kalau pikir di rumah, gua main sama anak gua lari-larian gitu loh. Iya. Sampai jumpalitan gitu kan. Bagus juga itu ya. Berarti si makanan yang pagi itu sufficient buat energi gue seharian gitu loh. Jadi kayak sekarang kalau gue pagi-pagi yang gue makan itu, jadi misalnya gue minum kopi terus pakai susu almond segini doang gitu ya. Tapi gue substitute sugarnya itu gue pakai madu. Nah jadi gue ganti substitute madu terus sama oatmeal udah banyak energi gitu loh. Oke. Wah, ya keren ya. Jadi ini jadi kesimpulannya tuh sebenarnya di sini semua ya ini sama habit. Tapi ya kebiasaan. Bikin lu sekarang kan lu udah kurus ya. Di sini tuh apa? Di sini tuh apa namanya? Pikiran. Enggak kan takut ada pendengar yang ngedengarnya kan kita di Spotify. Nggak ngelihat gambarnya. Ini di sini apa? Pikiran. Oke. Ya, pikiran. Ya di pikiran emang pengaruh banget. Tapi ya benar setuju. Jadi semua itu kan kadang-kadang orang malah bilang kan, iya tapi lu katanya nggak apa-apa lah, nggak kayak gitu juga kan. Yang penting happy gitu. Tapi itu sebenarnya kan merusak badan ya kalau kita diamin ya kayak lo kan. Kebanyakan cerita daripada orang yang istilahnya obesitas gitu ya, terlalu berat gitu, selalu trying to say it's okay, tapi sebenarnya itu it's not okay, and then you can do it, karena itu semuanya ada di sini kan. Jadi gue kayak gitu ya dulu ya, gue kayak begitu. Jadi kayak misalnya gue nggak ada masalah kok, gue oke aja, gue masih bisa bergerak, gue masih bisa ini, masih bisa itu. Sebenarnya enggak. Again, gue bukan mau nyinggung orang-orang lain, tapi ini gue ngomong gue ya. Sebenarnya enggak, karena kenapa? Kayak sekarang gue turun berat badan segini, lebih enak gue bisa main lari-larian sama anak gue, ya kan? Gue kayak kemarin main silat-silatan sama mereka gitu, gue bisa main salto-saltoan gitu kan? Terus sekarang maksudnya gue bisa jogging walaupun nggak jauh jaraknya ya kan, karena lagi adjusting stamina juga kan. Losing weight itu sebenarnya bukan bikin happy, tapi sebenarnya aktivitas lu jadi lebih gampang per harinya gitu. I can say life is better actually gitu ya sebenarnya. Betul, Iya, betul. Tapi life is better. Kan yang bikin kita kayak misalkan it's okay itu kenapa? Mungkin itu terlalu susah buat kita lawannya. Ya kan? Kayak makan itu nikmat. Kita tahu sendiri makan itu enak. Terus kita kayak loh. Itu escape yang paling enak kan kayak misalkan nonton. Makanya kan orang bilang gini, lu naik badan kalau lu stres biasanya. Karena you're trying to escape dari masalah gitu, lu akhirnya makan malah jadi ini jadi kebanyakan gitu. Iya. Berarti kalian kesimpulan gua tadi salah ya. Apa? Yang pertama, yang gue bilang, Ramanda, kok lu makin kurus, lu stres kerja ya? Bukan itu berarti ya. Karena kalau stres itu malah jadi makin banyak gitu kan. Berarti Ramanda nggak stres. Nggak stres. Ya stres adalah. Berarti gue mau ngasih lu ini nih, ngasih masukan nih. Lu kan pengusaha, ya kan? Pengusaha nih, lagi maju nih, pengusaha di Australia kan. Sekarang lu berhasil nurunin berat badan kan, bener nggak? Nah, kayaknya lu mesti bikin usaha untuk jual makanan sehat. Wah, itu kayaknya the next. Kalau kita kayaknya itu the next one. Target budgeting kita berhasil dalam tahun ini, maka kita bikin itu fitness impiannya. Jangan ngambil aja misalnya mesti untung ini, karena ini bagus juga buat orang-orangnya, membantu orang-orang juga. Iya, betul. Yang pengen hidup sehat dan segala macam gitu kan. Jadi itu and then you did it lu ada example-nya lo sendiri, lu berhasil, lu sukses. Iya, tapi kan kayak gue bilang tadi, sebenarnya kan kalau bilangin dari gue nggak ada yang bukan makanan yang bikin begitu.
Yang bikin Iya gitu kan? apa? Ya kayak tadi, sebenarnya kan kalau gue pikir yang bikin kayak gitu adalah, to be honest, itu fear. Iya, fear. Kan false alarm itu bikin gue, dan itu mulai mikir kan, oke, kalau gue nggak nurunin berat badan, ternyata false alarm nggak apa-apa, iya kan? Gue sehat-sehat aja. Tapi apa gue mau gitu terus, iya kan? Sampai di mana nanti udah gitu, gue udah masuk 40 tahun ya, sekarang kita udah 40 ya. Tapi udah sorry, masuk. lo udah 40 tahun. Kalau gue kan masih sorry. Aja lo kayak bajai. Hampir gua sih. Hampir. Lo hampir ya? 10 nih. Lo hampir ya, kita 10 sama-sama tahun hampir. lagi. Aduh gimana ya ini? Masih bisa ngejar lah, masih bisa. Iya. Masih bisa turun. Kan Lu, nggak, maksudnya gue kan kalau berapa udah tahun mendekati, sih turun berat badan? Nah, 45 kilo tuh berapa tahun tuh? 45 2 kilo. tahun ya? 2 tahun. Dia dari 2018. 2 tahun 2018. 2 tahun kan? Nah, Iya. Masih gua bisa. bakal turun berat badan dalam 6 bulan deh lah, kalau begitu. Tapi itu emang yang cepat di Semangat. depannya, Mak. Yang cepat tuh di depannya. Iya, ya. Gua itu waktu mulai itu kan di bulan, bilanglah Februari ya. Februari 2018 gue mulai tuh. Yang cutting dietnya apa segala macam kan. Itu turun 10 kilo, hampir 10 kilo dalam waktu 1 bulan. Turun 10 kilo dalam waktu 1 bulan. Iya, karena Jadi kan yang cepat tuh yang Ya, awalnya. jadi emang ngerubah drastis. katanya gitu. Jadi untuk berat badan itu, cepat bisa, tapi udah ketika udah sesuai dengan yang dekatnya itu susah. Kayak gue juga sama. Gue tuh Iya. berat badan gue tuh sekitar 95 dan 86. Tapi kalau udah nyampe ke 86, ke bawahnya lagi udah susah. Enggak, tapi gitu Dan. Jadi kan itu kan gini ya, kayak waktu itu gue dari 130 turun 10 kilo kan, bung, langsung turun nih. Terus merata kan. Ya. Pas melandai ini yang nanti distabilin dulu sampai berapa lama, terus lu mulai kurangin lagi kan, lu switch lagi, lu kurangin lagi, turun lagi kenceng. Tapi ntar nambah lagi. Cuman yang berat pada masa landai ini, risk lu untuk naik lagi tuh gede. Iya, ini jadi relate sama COVID-19 ya itu. Kalau ngelihat landai-landai gitu. Mudah-mudahan cepet turunnya. Mudah-mudahan kita cepet turunnya lah. Turun kok sekarang. Udah turun ya lah ya. Tapi udah mulai naik lagi sedikit. Nah kayak gitu kayaknya dia si COVID itu sama kayak makan gitu. Oh, udah balik Sama lagi kayak berat badannya. Tapi katanya udah ada naik lagi. ininya, udah ada vaksinnya. Benar nggak sih? Iya. Apa itu Ya, ceritanya? nggak tahu lah. Iya, tapi kan itu keren banget ya ngeliat vaksin udah mau jadi atau mau enggak. Aduh, pengen buru-buru inilah selesai dari lockdown nih, udah. Tapi untung kan ada lockdown. Kalau nggak ada lockdown, gue nggak ada podcast. Gue nggak akan ngerjain podcast gue. Kan jadi bagus juga ya loh ini. Ya tuh kayaknya ini keren banget nih ya ngobrolnya nih apa mengenai berat badan ini. Kali nanti kita bisa bahas lagi yang apa namanya tuh yang lebih detailsnya, apalagi kayak tips-tips supaya kalau misalnya gini gimana, kalau gitu gimana. Oke. Kayak kata gua bener tuh yang kata Rema, mungkin setelah ini kan call center lo kan udah oke lah, kita jalan lah gitu. Yeah. Tapi adanya mungkin salah satunya adalah itu apa bikin kayak membantu orang untuk menghilangkan berat badan. Tapi kan yang bisa masak lu. Nah itu bahaya juga ya. Nah, kan bukan restoran. Tapi kan masaknya gue yang healthy gitu. Iya, itu dia kan? makanya kan Healthy. yang bisa masak kan lu. Jadi makanya Iya, lu kita- yang mesti berarti kita Ya, maksud gini perpanjang itu. lagi Maksud gua kita. ngomong gitu, maksud gua ngomong gitu tuh, maksudnya kalian berdua kan ini apa ada modalnya. Nah, gua siap gitu. Nah gini ndak, dia kan belanja groceries, dia belanja fruit and veggie. Jadi dia yang belanjanya, gue yang masak gininya. Berarti lu yang dananya. Ngasih uang. Dan sebagai contoh publik ini Iya, terjadi. gue yang ngecapnya gitu ya. Iya benar. Jadi kalau untung kalau nggak rugi ya udahlah, pokoknya udah diusahain. Oke lah. Iya, Tapi bagus ya, begitulah kan. bagus ya, oke ya. Kita banyak ini ya, Thank you. banyak Ini tips-tips gimana caranya inspirasi menurunkan berat badan. ya. Ini relate banget sama gue karena gue juga pengen nurunin berat badan terus terang sama kayak lo. Gue ada fear kan baru aja
ayah kita berdua juga kena stroke gitu kan, itu karena high blood pressure, itu kan penyakit kita ya, makanya jalan keluarnya kata dokter gue juga adalah menurunkan berat badan dan olahraga gitu, dan nggak ada lagi gitu, dan sayangnya harus sama fear dulu ya manusia ya, mungkin itu nah itu yang ada nih satu lagi ya yang triknya, kayak kenapa juga gue lama banget ya buat turun itu ya, karena ketipu. Ketipu apa? Jadi gue kan suka health check up kan, kayak kolesterol segala macam gue di darah bagus semuanya. Nah itu jadi sotoy, bilang wah gue sehat walaupun gue gede berat badan tapi sehat-sehat aja gitu loh. Nah itu kadang-kadang itu yang dibilang orang, gue pernah baca katanya Bas itu emang kadang-kadang nggak kelihatan, tapi pas lu 40 ke atas pas itu kena tiba-tiba tuh blup keluar semuanya. Gue bilang waduh makin dekat mungkin gue hati-hati. Gitu. Iya benar. Tapi ya, bahaya juga. Emang itu juga ya kadang-kadang kayak tes gitu nggak akurat juga ya. Enggak, maksudnya benar Mak. Jadi kayak misalkan gini, lu kondisi badan lu sehat, ya kan? Jadi darah lu sehat, tekanan darah lu nggak jelek gitu kan, gula darah stabil, semuanya oke gitu kan. Cuman lu misalnya 300 kilo gitu kan, walaupun tekanan darah lu bagus apa segala macam, jantung lu kan setengah mati gerakin badan lu geraknya, kan. Iya. Gue nonton salah satu podcast Deddy Kobuzer sama Ade Rai itu tentang loss itu. Jadi ada istilahnya sama dia. Jadi kalau misalnya lu makan kebanyakan, yang capek itu salah satu organnya gitu. Dan organnya sendiri tuh kayak terlalu bekerja keras, tapi enak, lu emang enak, tapi lu ngebikin organ lu kerja keras dan malah merusak gitu loh. Cuman kan itu kan yang jadi masalahnya kan, organ itu failure-nya pada saat kita udah masuki umur-umur sekian kan, karena pada saat itu kan emang fungsi badan kita makin melemah. Waktu muda sih emang enak-enak aja, kuat-kuat aja gitu kan. Wow, apa kok begini, sehat-sehat aja. Iya. Kayak dulu gitu waktu gue masih ngerokok kan, wah gue nggak pernah sesak napas gitu kan. Iya. Sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja, ya kan. Waktu saat itu iya. Waktu saat itu iya. Setelahnya ya. Setelahnya tiba-tiba gitu ya. Terus nongolnya bareng-bareng gitu kan. Bluk aja semuanya. Tapi kan emang kayak beberapa selebritis yang baru-baru ini misalnya yang meninggal gitu kan. Oh lu tuh juga udah sehat tetap aja meninggal ya. Tapi kan bukan itu masalahnya gitu kan. Emang kalau takdir dan udah waktunya mau sehat, mau kita udah berusaha dan kita akhirnya meninggal juga ya meninggal, emang udah waktunya, itu emang udah takdir. Tapi kan kita harus ikhtiar ya, kita harus berusaha sebaik-baiknya gitu loh. Iya, benar kan? Benar, setuju. Kayaknya ini keren banget. Gue happy banget sama conversation ini. Semoga conversation ini berguna terutama bagi saya. Dan saya juga kayaknya buat kita nih, buat kita dulu terutama, nggak apa-apa lah pendengar nggak mau ambil juga, yang penting kita nih yang ngomong harus ambil karena ya ini penting banget. Dan ya tapi mudah-mudahan yang ngedenger juga melakukan, karena emang penting. Sayang nih kalau nggak dilakukan gitu, sayang. Jadi mungkin yang nanti gue butuh dari lo, dan next time-nya ini lo kasih tahu buat ini apa? Building muscle-nya. Ya itu dia. Sekarang next time building muscle. Oh, sama si Dim. Kita bareng deh sama si Dim. Dia tuh berhasil, dia six pack dia. Si Dim kalau nggak si Zidane, dua orang itu kan into banget sama muscle. Mungkin kita bisa jadi bareng-bareng diajarin gitu. Iya, cuman kalau Zidane nggak fair, dia masih recover jadi badannya masih cepat. Yang paling enak mungkin sama si Dim karena dia mengikuti Gerti. Kita hold on. Kalau Zidane mah masih muda. Oke deh kalau gitu ya, kayaknya I think it's okay, enough for tonight. Thank you banget, lo masih, gue tahu lo sibuk banget kan, kita kerja biasanya sampai jam 12 malam kita kerja. Thank you banget buat waktunya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, oke? Jadi setengah jam lagi kita meeting lagi nih ya? Oh, iya ntar gue wrap dulu ini, upload baru kita meeting lagi. Oke, thank you ya semua ya. Oke, gue tutup ya. Thank you. Thank you, Mak. Yo.